Nasim Riyad, juz kelima, cetakan DKI, halaman mana halamannya? 113 di pojok bawah. Wa hadza amrun ghairu mujma' alaih. Karena memang sahih ya, riwayat bahwa Abu Ayyub itu menempelkan wajah itu memang Ustadz Nuhanu, belum disambut Ustadz Nuhanu. Assalamualaikum Ustadz Nuhanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hal antum ala khair wal afiyah? Alhamdulillah bikhairin wa sihatin wa afiyah wal barakah min du'aik. Adamallahu lakum as-sihha wal afiyah ya ikhwah. Alhamdulillah. Zayak ya Baja. Zayak ya Basha ya Ustadz Muhammad Ulum. ma makna zayyak? La afhamu ma makna zayyad. Ma maknahu? Ziyan? زيك بمعنى كيف حالك باللهجة المصرية. Na'am. Ada lughatul amiyah. Oh. Kok gak nemu tuh aku? 113 Ustaz. 113. Nih saya tunjukkan lagi. Di bawah. Juz 5. Iya, saya juz 5 ini saya pegang Ustaz. Nih tunjukin. Nasim Riyad, juz ke-5, DKI, halaman 113. Di paling bawah. Di teks wala yamusu bi syai'in min jasadi falaiqulu wa hadza amrun ghair. Ustadz Dimas, naik Ustadz Dimas. Iya, aku cuma aleh kan Ustaz, tidak ada wala kostun kan di situ Ustaz. Wala kostun. Betul. Pas mau turunnya malah bahasa Indonesia. Mana beliau? Gimana kalau kita bahas ini nih, bahas kaifiyah? Itu tuh. Apa sih kaifiyah itu? Mau sholat dulu saya Ustaz. Salat maghrib. Asar Ustaz. Oh, telat banget asar, bukannya dari tadi udah masuk ke situ. Iya, sudah tadi Ustaz, karena istighalul bil bahs ini. Masya Allah. Melupakan waktu. Zuk ya, zuk. Zuk. Tim. Ada yang mau bahas dikit gini nih, ya, tentang kaifiyah. Jadi kaifiyah itu maknanya ialah hay'ah. Kaifiyah itu maknanya jadi kita bisa melihat dalam kamus bahasa Arab bahwa mana ya kamus Arab yang saya kumpulin kemarin. Di sini saja di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi di sini disebutin Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kata-kata aina itu ada yang bermakna istifham. Ini kebanyakan ya.
wa yastafhimu biha an hali syai' la an dzatihi. Jadi kaifa itu ditanyakan teruntuk keadaan sesuatu, bukan zat sesuatu. Ya, berkata di sini Al-Imam Raghib, wa innama yus'alu biha amma yasihu yuqala fi syabihun wa ghairu syabih. Jadi kaifa ini hanya boleh ditanyakan kepada sesuatu hal yang memiliki ketentuan serupa dan tidak serupa. Makanya sah ditanyakan, itu kaif. Gimana caranya? Misal kita mengatakan gini, Bang Jo duduk, saya duduk. Itu ada keserupaan dan ada tidak keserupaan. Di mana duduk saya begini, duduk antum begitu. Sah ditanyain, kaifa jalasa Bang Jo? Gimana duduknya Bang Jo? Sah. Gitu. Walihada, dan karena ini la yasihha ayyuqala fillah, dan karena alasan ini tidak sah dikatakan kepada Allah kaif. Ini salah satu alasannya. Tidak boleh kita menanyakan kepada Allah kaifa istawa, karena memang Allah itu nggak ada kaifiyah, tidak ada hay'ah. Ya. Nah, ketika seseorang menetapkan istiwa itu artinya duduk, maka di situ akan ada kaifiyah, akan ada hay'ah. Tuhan punya hay'ah di atas aras. Ya, gimana hay'ah Tuhan itu? Gimana duduknya Tuhan itu? Nah, ini salah. Makanya Imam Malik itu marah ketika ada orang bertanya kaifiyah. Dia bertanya sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Allah itu gimana sih kaifiyahnya? Gimana keadaannya? Padahal yang namanya kaifiyah itu tajsim. Paham nggak kira-kira? Ini agak bingung soalnya ya, tiba-tiba salah. Paham. Paham ya? Paham. Karena Wahabi itu mengatakan Allah duduk. Meskipun Bang Yulianto bilang di bawah bukan duduk, ada Wahabi bilang duduk. Ada Wahabi bilang istaqarra, menetap, berada. Nah, jadi perbedaannya itu ialah kalau Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menetapkan kaifiyah. Kita nggak menetapkan kaifiyah. Kaifiyah itu nggak ada dari Allah. Kaifiyah dengan makna hay'ah, kelakuan, keadaan Tuhan, gimana duduknya, gimana, itu nggak ada. Karena kaifiyah itu hanya berlaku kepada makhluk yang berbentuk. Gitu, kaifiyah hay'ah ya. Gitu. Adapun Wahabi mengatakan sebaliknya, Allah itu punya kaifiyah. Allah itu punya kaifiyah, tapi di sini yang saya tunjukin ya. Nah, ini bedanya. Ini dikatakan dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Juz 5 halaman 181. Ketika Syekh Ibnu Taimiyah membahas tentang perkataan Imam Malik yang tidak sahih. Ya, kata beliau, kan ada tuh istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul. Kata beliau, perkataan Imam Malik sharih pada menetapkan istiwa, dan maksud istiwa itu maklum. Ini perhatiin. Wa anna lahu kaifiyah, dan Allah itu punya kaifiyah. Akan tetapi kaifiyah tersebut majhulatun lana, tidak kita ketahui. Gitu, tidak kita ketahui dan kita tidak tahu maknanya. Nah, kita tidak tahu kaifiyahnya bagaimana. Jadi kalau ditanya sama Wahabi, kalian itu menetapkan kaifiyah atau tidak? Itu ditanya. Betul, saya menetapkan kaifiyah, tapi tidak tahu. Tanya. Nah, di sini nanti macetnya. Mana dalil yang mengatakan bahwa kaifiyah Allah itu ada? Dalil Quran dan hadis. Sampai mati nggak bakalan ketemu. Di sini mereka menetapkan sesuatu yang tidak ada keterangan Quran dan hadisnya. Nggak ada dalam Quran, dalam hadis satupun yang menisbatkan kata-kata kaifiyah kepada Allah, itu nggak ada. Tetapi mereka tetapkan. Makanya mereka itu tidak boleh tafwid makna, sebagaimana dikatakan oleh
Ibnu Utsaimin nih. Majmu' Fatawa Syarah Ibnu Utsaimin jilid pertama. Menolak kaifiyah dari istawa secara mutlak merupakan taktil semata-mata, kata beliau. Bagi ini sifat. Ya. Karena bahwa sesungguh kami itu apabila kami tetapkan istiwa secara hakikat, maka lazim bahwa sesungguh Allah itu punya kaifiyah. Dan demikian kita katakan pada sisa-sisa sifat-sifat yang lain. Ada kaifiyahnya, cuman kaifiyah tidak tahu. Adapun ulama-ulama bagaimana? Nah, kita baca nih. Ya. Dalam kitab ini ulama sebelum munculnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab Syarah Aqidah Imam Malik Shaghir. Ya. Yang atau disebut dengan Imam Zaid Ibnu Abi Zaid Al-Qarwani, Qarwani ya, susah banget sebut nama beliau. Astagfirullah, sorry Syekh. Astagfirullah, ini kurang sopan ya. Di syarah Samulidnya, yakni Abu Muhammad Abdul Wahab bin Ali Al-Baghdadi Al-Maliki yang wafat pada tahun 422 Hijriah. Ini 3 abad bahkan 4 abad sebelum munculnya Syekh Ibn Taimiyah. Kita buka kitab beliau. Kita pergi, ya kalau tadi cetakan DKI pada halaman 28. Apa kata di sini? Wala yajuzu ayusbata lahu kaifiyah. Kita dan tidak bolehlah menetapkan bagi Allah itu kaifiyah, nggak boleh. Kenapa? Karena syariat. Assalamualaikum. Ya, karena dalam Waalaikumsalam. Karena dalam syariat itu tidak ada keterangan dengan demikian. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Clear. Gitu. Anda tidak bisa dengar suara antum ya? Coba saya typing ya. Kedengaran. Headset paling headset bisa beliau. Udah. Oh iya. Gitu. Banyak ulama-ulama yang menolak kaifiyah. Ibnu Abdil Bar seperti gini, Ibnu Abdil Bar dalam kitab Tahmid. Jadi ketika ada orang mengatakan yanzulu bidzatihi, Allah itu turun dengan zatnya. Apa kata Abu Umar Ibnu Abdil Bar? Laisa hadza bi syai'in inda ahli al-fahmi min ahli sunnah. Ini enggak ada ini di kalangan orang-orang yang paham dari sunnah. Kenapa? Li'anna hadza kaifiyah. Karena ini kaifiyah. Wahum yafza'una minha, dan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menghindari yang namanya kaifiyah. Karena yang namanya kaifiyah itu tidak diperuntukkan kecuali bagi perkara yang bisa dicapai. Ulama salaf ada. Oh, yang itu tadi Ibnu Umar itu loh. Ibnu Umar. Siapa tadi? Ibnu Umar tadi iya. siapa, lupa aku. Yang baru ditampilkan itu loh. Bukan salaf. Abad keempat soalnya. Ya, minimal sudah dekat masa salaf minimal. Ulama salaf sendiri ada, yakni Imam Malik. Imam Malik itu menolak yang namanya kaifiyah. Apa kata beliau? Wal kaifiyat wal kaifu anhu marfu. Allah itu enggak ada kaif. Cuman dipelintir. Nah, misal nih ada yang debat gini, cara bantahnya gini. Imam Malik berkata al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul. Kita jawab, oh, keterangan redaksi seperti itu, perkataan Imam Malik yang bentuk redaksi seperti itu tidak sahih. Kita jawab, mana buktinya? Kita jawab, ulama Wahabi sendiri mengakui bahwa redaksi yang seperti itu tidak warid. Buka Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin jilid pertama pada halaman 195. Bahkan adapun perkataan Imam Malik, ya, adapun ada orang yang bilang Imam Malik itu tidak berkata wal kaifu majhul, maka dipastikan bahwa seseorang tersebut itu sebentar. Oh, ini. Wa amma kaunu hadza ghairil warid anhu fasahih.
keadaan ini tidak warid dari Imam Malik, itu sahih, itu betul. Ya. Karena bahwa sesungguhnya yang warid dengan sanadnya dari Imam Malik itu al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul. Itu yang warid dengan sanad. Jadi memang Ibnu Utsaimin sendiri mengakui pernyataan al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhulah itu tidak warid, gak ada sanad yang sahih. Yang redaksi seperti itu tapi ya. Yang paling kuat itu marfu atau ghairu ma'kul. Gitu. Tuh, Lalu gini Ustaz Zian, tak tanya Ustaz Zian. Kemarin kalau nggak salah itu ketika diskusi itu ada yang membawa gini referensi bahwa wal kaifiyatu majhul itu riwayatnya bermasalah, ya berarti itu wal kaifiyatu maklum gitu. Kalau nggak salah ya. Itu gimana Tazian? Apa saya salah ingat mungkin itu? Karena kemarin saya lihat di referensi yang dibawa oleh Sani Uya pun kayak gitu kalau nggak salah. Wal kaifiyatu maklum kalau nggak salah